Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan seputar makna la ilaha illallah atau tafsir kalimat tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu uraian Syekh rahimahullahu ta'ala yang memperjelas, memperterang dan mempertegas makna la ilaha illallah, yaitu beliau jelaskan bahwa kaum kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalalkan darahnya. Kaum musyrikin itu mereka adalah orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan mengatur serta mengatur segala perkara. Bersamaan dengan itu, hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan mereka juga membangkang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini menegaskan bahwa makna la ilaha illallah bukan sekadar mengakui bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Di mana la ilaha illallah kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau terangkan dua hal yang lebih memperjelas makna kalimat la ilaha illallah. Itu tadi hal yang pertama. Hal yang kedua, kata beliau, walakin al-amr ats-tsani huwa alladhi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum. وهو أنهم لا يشهدون الله بتوحيد الألوهية. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, akan tetapi perkara kedua itulah yang mengkafirkan mereka serta menghalalkan darah dan harta mereka, yaitu mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah untuk Allah. Iya. Jadi ini letak penjelasan yang kedua ini dari Syekh rahimahullah. Beliau menerangkan letak kekafiran kaum musyrikin. Bahwa kekafiran mereka karena mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah untuk Allah. Apa itu tauhid uluhiyah yang tidak dipersaksikan oleh mereka? Kata beliau rahimahullah, wa huwa, yaitu alla yud'a wa la yurja illa Allah wahdahu la syarika lah wa la yustaghathu bi ghairihi wa la yudbahu li ghairihi wa la yundaru li ghairihi la li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursal. faman istaghatha bi ghairihi faqad kafar wa man dhabaha li ghairihi faqad kafar wa man nadara li ghairihi faqad kafar wa asbahu hadza. Iya, tauhid uluhiyah itu bahwa tidak ada doa yang ditujukan kepadanya kecuali hanya untuk Allah, tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah semata. Tidak ada syirikat baginya. Wala istaghatsu bi ghairihi, dan tidak boleh memohon atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Wala yudbahu li ghairihi, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Wala yunzaru li ghairihi, serta tidak boleh bernadar untuk selain Allah. Ini makna tauhid uluhiyah. Jadi tidak boleh berdoa, mengharap, memohon pertolongan, menyembelih, bernadar kecuali hanya untuk Allah. La li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursal. Iya. Tidak boleh seluruh ibadah itu tadi
diberikan kepada malaikat yang didekatkan, tidak pula kepada nabi yang diutus. Karena itu dari ketentuan tauhid uluhiyah, faman istaghatsa bi ghairihi faqad kafar. Siapa yang memohon pertolongan kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Sebab istighatsa adalah ibadah. Memohon pertolongan adalah ibadah. Dan ibadah itu adalah hak murni Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada siapapun selain daripada Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah sedikit saja, itu mengakhirkan pelakunya, mengeluarkannya dari keislaman. Mengeluarkannya dari keislaman. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang berdoa, beribadah pada sembahan lain selain daripada Allah, yang sembahan tersebut tidak ada keterangan tentangnya. Allah mengancam sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah. Tidak disebutkan jenis siksaan untuk membesarkan ancaman. Innahu la yuflihul kafirun. Kemudian di akhir ayat ditegaskan bahwa orang-orang kafir tidak beruntung. Mereka disebut sebagai orang-orang yang kafir. Maka ini menunjukkan bahwa memalingkan ibadah, memalingkan tauhid uluhiyah, walaupun sedikit kepada selain Allah, ini mengakhirkan pelakunya. Dan inilah yang diingkari oleh kaum musyrikin. Inilah yang mereka tidak mempersaksikannya, sehingga mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka memerangi Nabi dan para sahabat. Sebaliknya Nabi dan para sahabat tidak menganggap mereka sebagai muslimin, padahal mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, Allah pemilik arsy yang agung, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, di tangannya lah segala perkara. Itu diakui oleh kaum musyrikin. Bersama dengan itu tidak dianggap pengakuan mereka itu sebagai hal yang memasukkannya ke dalam Islam. Sepanjang mereka tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah, tidak mengakui bahwa ibadah hanya untuk Allah satu-satunya, dan sepanjang mereka tidak kafir kepada yang diibadahi selain daripada Allah, maka itu tidak memasukkan mereka ke dalam keislaman, dan itu belum tercakup di dalam kandungan la ilaha illallah. Iya. Karena itu jelas sekali di sini uraian dari Syekh rahimahullah, beliau menafsirkan, memperjelas dan mempertegas makna la ilaha illallah. Iya, bahwa la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, atau tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Terkandung di dalamnya penetapan ibadah hanya untuk Allah dan berlepas diri kafir terhadap segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Iya. Adapun mengakui tauhid rububiyah saja, ini tidak cukup memasukkan seorang ke dalam Islam. Iya. Dan siapa yang memalingkan uluhiyah ini, mereka telah dianggap keluar dari Islam. Karena itu kata penulis, faman istaghatsa bi ghairihi faqad kafar. Siapa yang istighatsah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Wa man dzabaha li ghairihi faqad kafar. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah kafir. Wa man nadara li ghairihi faqad kafar. Dan barang siapa yang bernadar untuk selain Allah, maka dia telah kafir. Wa asbahu dzalik. Demikian pula seluruh ibadah yang lainnya semisal dengan hal tersebut. Baik. Jadi di sini penulis menegaskannya di poin yang kedua ini, yang memperjelas, memperterang makna la ilaha illallah, bahwa kaum musyrikin
yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan darahnya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau mempersaksikan tauhid uluhiyah. Mereka orang-orang yang tidak menerima hanya Allah yang ditempati berdoa. Mereka tidak suka nadar hanya diserahkan kepada Allah. Mereka juga tidak menerima bahwa hanya Allah yang ditempati memohon pertolongan. Bahkan mereka ini orang-orang yang berbuat kesyirikan di dalam ibadah, ya, kepada berhala-berhala mereka, kepada para malaikat, para nabi dan selainnya dari siapa-siapa yang mereka ibadahi. Maka ini semuanya adalah hal yang tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, dan kaum musyrikin menolak mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham bahwa makna la ilaha illallah, mereka harus menanggalkan seluruh kekafiran mereka itu. Mereka harus meninggalkan seluruh yang mereka ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi selesai sudah di sini penjelasan dua perkara yang mempertegas dan memperjelas makna la ilaha illallah. Dan ini semakin kuat ya seorang muslim dan muslimah setelah dia mengetahui makna la ilaha illallah secara global. Dia mengetahui dua rukun la ilaha illallah, an-nafi wal isbat. Kemudian dia mengetahui 8 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia ketahui dua hal yang disebut oleh penulis di sini yang memperjelas makna la ilaha illallah. Maka ini tentunya akan menguatkannya di atas kalimat ikhlas ini. Akan menguatkannya di atas kalimat tauhid ini. Sisa bagaimana dia berkomitmen dan beramal dengannya. Iya. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala masuk ke pembahasan berikutnya. Beliau ingin menyempurnakan pembahasan. Di sini poin penyempurna untuk lebih memahami makna la ilaha illallah. Kalau 2 poin sebelumnya memperjelas, mempertegas. Di sini beliau bawakan poin untuk menyempurnakannya. Nah, adzan dulu. Baik, kembali saya urut ya, urutan pembahasan kita. Kemarin pembahasan ke-12 yang terakhir, berarti pembahasan ke-13. Pokok yang kedua tadi itu adalah penjelasan tentang pokok kekafiran kaum musyrikin. Dari pembahasan ke-12 dan ke-13 itu 2 poin ya, semuanya memperjelas makna la ilaha illallah. Pembahasan yang ke-14 ini adalah keterangan dari penulis hal yang menyempurnakan pemahaman terhadap kalimat la ilaha illallah. Nah, ini luar biasa ya. Cara beliau menanamkan tauhid sekaligus mengobati dan memperbaiki ya berbagai kekeliruan pemahaman kesyirikan yang dilakukan oleh sejumlah dari kaum muslimin, tapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah hal yang bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Pembahasan yang ke-14 beliau terangkan makna yang lebih menyempurnakan pemahaman terhadap kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, wa tamamu hadha an ta'rifa anna al-musyrikin alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una al-malaikata wa Isa wa Uzairan wa ghairahum min al-awliya fakaffarahum Allah bihadha ma'a iqrarihim bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir. Kata beliau rahimahullah, wa tamamu hada, dan kesempurnaan pemahaman ini, yang sempurna, ini poin kesempurnaan memahami kalimat la ilaha illallah. Baik, sekali lagi ini penyempurna ya. Sudah berlalu bersama kita pembahasan makna la ilaha illallah, penjelasan 2 rukunnya, penjelasan syarat-syaratnya, penjelasan konsekuensinya. Sudah berlalu juga 2 perkara yang mempertegas makna la ilaha illallah. Dan sekarang penulis menerangkan makna yang menyempurnakan pemahaman. Iya. Apa hal tersebut? Kata beliau,
wa tamamu hadha, kesempurnaan pemahaman ini, an ta'rifa anna al-musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una as-salihin. Adalah engkau mengetahui bahwa kaum musyrikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi, kanu yad'una as-salihin. Ya, mereka selalu beribadah kepada orang-orang yang salih. Mithla al-malaikah wa Isa wa ummuhu wa Uzairan. Seperti mereka beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada Nabi Isa, beribadah kepada ibunya, beribadah kepada Uzair. Ya, dan selainnya dari wa ghairahum minal awliya, dan selainnya dari wali-wali. Selainnya dari wali-wali. Dan ini diterangkan ya dalam sejumlah ayat bahwa kaum musyrikin juga beribadah kepada para malaikat. Iya. Dan diterangkan dalam Al-Quran, Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu perintah mereka untuk beribadah kepada engkau dan ibumu? Nabi Isa mengingkari. Dan juga di dalam Al-Quran diingkari orang yang beribadah kepada Uzair, menjadikannya sebagai sembahan. Iya. Ini menunjukkan bahwa di tengah kaum musyrikin waktu itu ada yang menyembah kepada orang-orang salih. Jelas ya? Fakafaru bihada, maka mereka menjadi kafir dengan hal ini. Ma'iqrarihim, padahal mereka mengakui bi anna Allah subhanahu wal khaliqur raziqul mudabbir. Iya. Mereka telah dianggap kafir lantaran hal ini. Padahal mereka menetapkan bahwa Allah subhanahu yang mencipta, yang maha mencipta, yang maha memberi rezeki, dan maha mengatur segala perkara. Jelas ya? Ini penyempurna untuk memahami. Iya. Jadi kesempurnaan memahami kalimat la ilaha illallah. Perhatikan. Rasulullah memerangi kaum musyrikin. Iya. Kesyirikan mereka itu bukan sekadar berdoa kepada berhala, patung, atau pepohonan. Iya. Pada bebatuan. Tapi mereka juga berdoa kepada orang-orang salih. Bersamaan dengan ini, semuanya dianggap musyrik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperangi oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan kaum musyrikin juga tetap memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah siapapun dia, maka dipalingkan kepada malaikat, diberikan kepada malaikat atau diberikan kepada nabi, kepada orang salih, semuanya dianggap kesyirikan. Iya. Nah, inilah makna yang memperjelas dan menyempurnakan pemahaman terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Idza arafta hadza, arafta makna la ilaha illallah." Apabila dalam mengerti hal ini, engkau telah mengerti makna la ilaha illallah. Jadi kalau sudah paham apa yang beliau uraikan di sini, nah barulah seorang itu paham kalimat la ilaha illallah. Jelas ya? Barulah dia dianggap paham terhadap kalimat la ilaha illallah. Iya. Jadi kalau dia sudah paham keyakinan yang agung ini, tauhid yang baik ini, maka dia pasti akan bisa menghukumi realita. Bisa menghukumi keadaan manusia yang berada di masanya. Karena itu Syekh di sini mengingatkan. Kata beliau, wa arafta anna man nakha nabiyan aw malakan aw nadabahu aw istaghasa bihi faqad kharaja min al-Islam. Wa hadha huwa al-kufr alladhi qatalahum alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kata beliau, apabila engkau telah mengerti ini, engkau telah mengerti makna la ilaha illallah. Juga engkau telah mengerti bahwa man nakha nabiyan, siapapun yang meminta pertolongan kepada nabi, atau malakan atau kepada malaikat, atau nadabahu atau meminta perlindungan kepadanya, atau istaghasahu
atau beristighatsah, nadabahu atau dia memanggil untuk menolongnya di perkara genting, itu nadab ya. Austaghatha atau dia memohon perlindungan kepada Nabi atau kepada malaikat, faqad kharaja minal Islam. Kalau kamu sudah tahu makna la ilaha illallah itu, maka kamu bisa memberikan hukum bahwa siapa yang berdoa kepada Nabi, kepada malaikat, meminta perlindungan kepadanya, berarti dia telah keluar dari keislaman. Wa huwal kufru wa hadha huwal kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kekafiran yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hal tersebut. Ya. Jadi perselisihan antara Nabi dan kaum musyrikin harus diketahui di mana letak perselisihannya. Iya. Bukan seperti yang disangka oleh sebagian orang bahwa kaum musyrikin itu ya tidak mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Ini sangkaan keliru. Kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Ya. Tetapi inti pembahasan di kalimat la ilaha illallah berkaitan dengan tauhid uluhiyah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan harus kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Siapapun yang diibadahi itu. Inilah inti dari kalimat la ilaha illallah. Karena itu siapa yang berdoa kepada selain Allah, siapapun yang dia tempati berdoa, orang salih maupun tidak salih, malaikat, para nabi maupun selainnya, maka itu adalah kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Baik. Selesai sudah ya? Syekh di sini menguraikan dengan sangat indah sekali kalimat la ilaha illallah. Iya. Setelah itu beliau membawakan di sini satu syubhat. Ya, dan ini penting bagi ahli tauhid. Kalau dia sudah mengenal tauhid, kadang ahlu syirk, ahlul batil, ya, orang-orang yang mengikuti jalan kesesatan, kebatilan, mereka memiliki syubhat-syubhat, memiliki kerancuan-kerancuan pemahaman, yang kadang kerancuan pemahaman ini, apalagi kalau dia pandai bersilat lidah, apalagi kalau dia bisa membaca sebagian ayat, sebagian hadis, dijadikan sebagai bahan untuk menyamarkan kebenaran. Iya. Maka Syekh di sini menyinggungnya agar supaya diketahui oleh umat Islam batilnya syubhat tersebut. Nah, ini pembahasan yang ke-15. Iya. Yaitu penjelasan tentang syubhat klasik kaum musyrikin masa kini. Jadi kaum musyrikin di masa beliau, ya, dan ini juga diucapkan oleh musyrikin di masa kita. Mereka sering membawakan sebuah syubhat, dan syubhat ini syubhat klasik. Ya, sebab ini sudah ada dari semenjak dahulu. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, jatuh dalam kesyirikan, ketika ditanya, ini alasannya, ini syubhatnya. Apa syubhat itu? Kata beliau rahimahullah, fa in qala qailun, apabila seorang dari kalangan kaum musyrikin berkata, na'rifu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir, lakin haula'i as-salihina muqarrabuna wa nahnu nad'uuhum wa nanduru lahum wa nadkhulu 'alayhim wa nastaghithu bihim nuridu bidzalika al-jah wa asy-syafa'ah wa illa fa nahnu nafham anna Allah huwal mudabbir. Ya. Ini syubhat mereka. Apa syubhat mereka, kata Syekh? Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin yang berkata, Syekh disampaikan syubhatnya. Nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Kaum musyrikin ini berkata, kami mengetahui bahwa Allah lah yang mencipta, yang memberi rezeki dan mengatur segala perkara. Walakinna haula'il as-salihina muqarrabun. Tetapi mereka orang-orang salih itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Iya. Wa nahnu nad'uuhum wa nanduru lahum wa nadkhulu 'alaihim nastaghithu bihim. Ya. Maka kami berdoa kepada mereka, bernadar untuk
mereka, masuk kepada mereka dan meminta perlindungan kepada mereka. Wa nuridu bidzalikal wajaha wasyafa'ah. Dan yang kami inginkan dengan hal tersebut adalah kedudukan syafaat, kedudukan dan syafaat. Iya. Wa illa fa nahnu nafhamu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Ya, sedangkan kami memahami bahwa Allah lah yang al-khaliq, yang maha memberi rezeki. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ar-raziq al-mudabbir, dicetakan sebagian cetakan begitu ya. Kalau dicetakan kita al-mudabbir saja. Dialah Allah yang mengatur segala urusan. Jadi kesimpulan syubhat ini, ya, mereka ini tidak mau dikatakan sebagai kaum musyrikin. Ya. Jadi kalau ada yang ke kuburan minta kepada penghuni kubur, dia berdoa kepada wali, dia berdoa kepada malaikat, dikatakan kepadanya, kamu berbuat kesyirikan. Katanya tidak, kami tidak berbuat kesyirikan. Kami tahu Allah yang mencipta, kami tahu Allah yang memberi rezeki, kami tahu Allah yang mengatur segala perkara. Tapi kami berdoa kepada orang-orang salih itu, karena orang-orang salih ini dekat kepada Allah. Kami ini banyak dosa, mereka apa? Dekat kepada Allah. Ya, karena mereka dekat kepada Allah, punya kedudukan di sisi Allah, maka kami harapkan mereka ini menyambungkan kami kepada apa? Kepada Allah. Nah, ini maksud mereka. Jadi ini syubhatnya ya. Nah, kalau ada yang berucap dengan syubhat ini, bagaimana cara menjawabnya? Ya, Syekh mengajarkan cara menjawabnya. Kata beliau, faqul, katakan kepada mereka. Jawablah, kalamuka hadza, ucapan kamu ini, dinu Abi Jahlin wa amsalihi. Ya. Ucapan engkau ini adalah agama Abu Jahal dan semisalnya. Sebab ucapan seperti itu ucapannya siapa? Hah? Ucapannya kaum musyrikin, Abu Jahal, ya, dan selainnya dari kaum musyrikin. Fa innahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaikata wal awliya yuriduna bidzalik. Karena mereka kaum musyrikin ini, Abu Jahal dan kawan-kawannya ini, mereka berdoa kepada Nabi Isa, berdoa kepada Uzair, berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada wali-wali. Mereka juga menghendaki mendapatkan kedudukan perantara dan ingin mendapatkan syafaat di sisi Allah. Ya. Apa dalilnya? Apa buktinya bahwa mereka juga seperti itu? Allah terangkan di dalam Al-Quran. Kata Syekh, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan wali-wali dari selain Allah, beribadah kepada wali-wali dari selain Allah. Mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada wali-wali itu, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Perhatikan ya ayat ini. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kaum musyrikin di masa Nabi, ya, mereka tatkala berdoa kepada orang-orang salih, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada wali-wali, ya, mereka tidak meyakini bahwa malaikat ini mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Mereka tidak yakini itu. Mereka juga tidak meyakini bahwa para nabi ini, orang-orang salih ini menghidupkan, mematikan. Mereka tidak meyakini hal tersebut. Bahkan mereka yakin bahwa hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur segala perkara, menghidupkan dan mematikan. Hanya saja alasan mereka, kami ini orang banyak dosa. Sedangkan mereka orang-orang salih, dekat kepada Allah, punya kedudukan di sisi Allah. Jelas ya? Maka kami harap mereka ini mendekatkan kami kepada Allah. Nah, jadi kesyirikan mereka yang seperti ini, inilah yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada dari kaum musyrikin yang berucap seperti itu, ya katakan itu persis ucapan kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu seorang muwahhid harus paham syirik itu apa dan apa kesyirikan kaum musyrikin supaya dia mengerti. Ya. Nah,
Kalian diketemukan sebagian orang di kuburan berdoa ya kepada penghuni kubur yang konon katanya itu adalah seorang kiai. Iya. Bahkan banyak diketemukan sekarang ini rekaman-rekaman orang berdoa di kubur. Ya, bukannya berdoa kepada Allah, dia panggil orang yang dikubur itu, dia minta semua hajatnya kepada siapa? Yang dikubur ini, waliyadzubillah. Kalau ditegur, ini perbuatan ibadah kepada selain Allah, ini syirik. Apa jawaban mereka? Ya, kami ini bukan musyrik. Kami tidak beribadah kepada patung, tidak beribadah kepada berhala. Kami tidak menganggap bahwa orang yang dikubur ini menghidupkan, mematikan. Ya, tapi mereka katakan yang dikubur ini orang salih, dekat kepada Allah. Kami harapkan dia sambung apa? Dia dekatkan antara kami dengan Allah. Maka jawab untuk mereka bahwa ucapan kamu ini persis ucapannya Abu Jahal dan kawan-kawannya dari kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi seorang harus memahami apa yang dikatakan dengan tauhid. Iya. Apa yang dikatakan dengan tauhid. Jangan sekadar dilihat, oh masya Allah dia rajin ke masjid, khusyuk salatnya, banyak zikirnya, banyak baca Al-Quran. Ya. Kalau kerjaannya datang ke kuburan setelah itu, meminta kepada penghuni kubur, tidak ada manfaatnya dia beramal dengan amalan kebaikan. Abu Jahal, ya Abu Lahab, dan selainnya dari kaum musyrikin, bukan tidak ada kebaikannya sama sekali. Orang-orang Arab dikenal dengan kebaikan, bersedekah, berhaji, berumrah. Iya. Mereka menjamu tamu. Ya. Bersamaan dengan itu, kebaikan-kebaikannya tidak ada manfaatnya. Karena kesyirikan yang mereka lakukan. Allah berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Nah, karena itu seorang yang bertauhid harus memiliki ilmu yang kuat. Iya. Supaya ketika dia melihat bentuk-bentuk dari kesyirikan, ia tegar dan tahu bahwa inilah kesyirikan. Tidak goyah dengan ucapan apapun, dengan syubhat yang seperti ini. Dia tahu bahwa ini adalah ucapan yang keliru. Iya. Baik. Kemudian ayat lain, wa qala ta'ala, ya, ayat lain di sini dibawakan oleh penulis untuk menegaskan bahwa kaum musyrikin di masa Nabi, mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, kepada orang-orang yang dia beribadah kepada mereka. Itu juga maksudnya mendapat syafaat. Ya, mereka juga untuk mendapat syafaat. Wa qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala juga, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Dan mereka menyembah sesuatu selain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula dapat mendatangkan kemanfaatan. Wa yaquluna, dan mereka yang beribadah kepada selain Allah ini berkata, haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka berkata, mereka itulah, orang-orang itulah adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya, jadi jelas sekali dari ayat ini bahwa kaum musyrikin beribadah kepada sembahan-sembahan mereka adalah untuk mendapatkan syafaat. Ya, mereka tahu bahwa surga dan neraka itu adalah milik Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Cuma mereka ingin didekatkan kepada Allah dengan perantara apa? Sembahan-sembahannya. Ingin mendapatkan syafaat, dibantu oleh sembahan-sembahannya pada hari kiamat. Maka, ya, di dalam ayat ini ditegaskan, atau di dalam pembahasan ini Syekh menegaskan bahwa perbuatan kaum musyrikin ini itulah hal yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kekafiran, kesyirikan. Sebab yang dikatakan tauhid, yang dikatakan Islam, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Seluruh ibadahnya hanya kepada Allah, tidak ada perantara. Iya. Siapa yang membuat perantara dalam ibadah, maka ini adalah bentuk dari kesyirikan.
Siapa yang memohon kepada Allah tapi lewat perantara, maka ini adalah bentuk dari kesyirikan. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau mendatangi atau tidak pernah beliau mengajarkan para sahabatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara. Iya. Baik. Jadi ini semuanya memberikan kepada kita pemahaman yang mendalam tentang makna la ilaha illallah. Iya, Masya Allah ya. Ini sudah selesai tafsir kalimat tauhid. Sekaligus Syekh di sini terangkan satu syubhat dari syubhat kaum musyrikin agar supaya seorang jangan terjatuh di dalamnya. Iya. Setelah menjelaskan uraian-uraian dan pembahasan-pembahasan yang telah kita terangkan, Syekh di sini rahimahullahu taala menerangkan tentang pentingnya berpegang dengan tauhid dan memahami tauhid dengan benar. Dan ini tentunya akan membawa seorang hamba itu kepada jalan yang hak. Walaupun di atas jalan mungkin banyak di antara manusia yang menganggap dia asing, aneh. Apalagi di sebagian tempat ya. Subhanallah. Kalau kita berbicara tentang tauhid seperti ini dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah, mereka menganggapnya aneh. Sebab kebiasaan mereka adalah datang ke kuburan, beristighatsah kepada penghuni kubur. Dari kebiasaan mereka adalah membaca nasyid-nasyid, membaca kalimat-kalimat untuk habib-habibnya, ya, untuk orang-orang salihnya. Nah, bila diterangkan tentang tauhid, mereka menganggap hal tersebut sebagai hal yang aneh, hal yang asing. Maka ini pokok yang terjadi di tengah manusia. Syekh di sini ingin menerangkan kepada ahli tauhid bagaimana harusnya dia bersikap. Ya, kata beliau, "Faida ta'ammalta hadza ta'ammulan jayyidan." Apabila engkau merenungi hal ini dengan renungan yang baik, wa arafta anna al-kuffara yushhiduna lillahi bitauhidir rububiyah. Dan juga engkau telah mengetahui bahwa orang-orang kafir mempersaksikan tauhid rububiyah kepada Allah. Wa huwa tafarruduhu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Yang tauhid rububiyah itu artinya adalah mengesahkan Allah dalam penciptaan, pemberi rezeki dan pengaturan. Wahum yunakhuna Isa wal malaikata wal awliya. Ya. Sedangkan mereka ini yunakhuna. Ya, mereka meminta pertolongan kepada Nabi Isa wal malaika, para malaikat, wal awliya, dan para wali-wali. Yaqsuduna annahum yuqarribuhum ila Allahi zulfa. Dengan maksud mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yashfa'una lahum indah. Iya. Dan agar mereka diberi syafaat di sisi Allah. Nah, jadi kalau kita sudah paham ini, sudah perhatikan, kita sudah paham orang kafir itu, kaum musyrikin di masa Nabi, mereka mempersaksikan tauhid rububiyah. Satu. Ibadahnya juga, ya, ada ibadah mereka kepada malaikat, para nabi dan orang-orang salih. Nah, wa arafta anna minal kuffari khususan an-nasara minhum man ya'budu Allah al-laila wan-nahar wa yashhadu fid dunya wa tasaddaqu bima dakhala alayhi minha mu'tazilan fi sawma'atin anin nas. Ya. Kalau kamu sudah tahu kaum musyrikin seperti ini keadaannya, dan juga kamu tahu ya, bahwa di antara orang-orang kafir, khususnya orang-orang Nasara, ya, di antara mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Wa yashhadu fid dunya,
Dan mereka ini zuhud di dunia. Wa yatasaddaq bima dakhala alaihi minha. Dan mereka bersedekah dari penghasilan yang mereka dapatkan dari dunia ini. Mu'tazilan fi sawma'atin anin nas. Mereka menyepi di tempat ibadahnya dari manusia. Ya, perhatikan ya, beliau buka sisi lain, orang Nasara. Orang Nasara yang beribadah kepada Allah siang dan malam. Ya, ingat ya, orang Nasara berapa yang mereka ibadahi? Kan mereka 3 kan? Ya, tapi ada yang beribadah kepada Allah saja siang dan malam. Atau sebagian keadaan dia beribadah kepada Allah siang dan malam. Zuhud di dunia. Kalau dapat harta dia sedekahkan. Kemudian menyendiri ibadah di gerejanya, di tempat ibadahnya. Wa huwa ma hadza kafirun aduwwun lillah mukhalladun finnar. Dan semua kita memahami bahwa Nasara ini bersamaan dengan ini, dia adalah kafir, musuh Allah, kekal di dalam neraka. Bisabab i'tiqadihi fi Isa wa ghairihi minal awliya. Karena mereka meyakini keyakinan yang batil tentang Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa adalah satu dari yang 3. Nabi Isa adalah Allah. Keyakinan batil mereka. Ya. Tentang Nabi Isa dan selainnya dari para wali. Nah. Yad'uhu, mereka berdoa kepadanya. Wa yadbah lahu. Disembelihkan untuk Nabi Isa. Wa yundar lahu. Wa yundar lahu. Dilakukan nadar kepada Nabi Isa. Jelas ya? Jadi kalau kita perhatikan ini, ya, kemiripannya jelas. Sebab semuanya berserikat di dalam kesyirikan. Bertemu di dalam makna kesyirikan. Antara perbuatan kaum musyrikin, ya, dan perbuatan orang-orang Nasara. Semuanya adalah bentuk dari kesyirikan. Ya, jadi kalau engkau perhatikan ini dengan baik, dan engkau sudah mengetahui hal itu, kata Syekh, tabayyana laka kaifa sifatul Islam alladhi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kamu sudah paham semua hal ini, maka akan tampak jelas bagi kamu bagaimana sebenarnya sifat Islam itu, hakikat Islam yang diserukan oleh nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi tampak ya? Ya, kalau kita perbandingkan, kalau kita tahu tadi keadaan kaum musyrikin. Iya. Bersamaan dengan mereka mengakui tauhid rububiyah. Bersamaan mereka juga mengakui mereka beribadah kepada para malaikat, para nabi, orang-orang salih. Dan seluruh hal itu tetap dianggap sebagai kesyirikan. Ya. Kalau kita perhatikan keadaan kaum musyrikin ini, kita bandingkan dengan keadaan kaum Nasara, mereka mirip dalam hal tersebut. Maka tampaklah dari sini Islam itu apa sebenarnya? Bahwa Islam yang hakiki itu adalah peribadatan murni hanya untuk Allah. Iya. Satu-satunya tidak ada syirikat baginya. Dan berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Nah, dia yakini apapun yang diibadahi selain daripada Allah, maka itu adalah kebatilan. Siapapun yang diibadahi itu adalah ibadah yang batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Hal tersebut karena Allah adalah yang maha hak, dan apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah itu adalah kebatilan. Iya. Jadi akan tampak kepada kamu Islam yang benar itu bagaimana? Islam yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Wa tabayyana laka katsiran wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi anhu bima'zal. Dan akan tampak kepada engkau bahwa banyak dari manusia, ya, banyak dari manusia, mereka ini adalah jauh dari tuntunan Islam yang benar. Ya, jauh dari tuntunan Islam yang benar. Jelas ya? Kalau di masa ini ada ahli tauhid menyeru, ya, jangan kalian mendatangi kuburan, jangan kalian berdoa kepada wali-wali, tapi berdoalah kepada Allah. Jangan kalian begini dan begitu. Ya, maka banyak dari manusia menganggap itu aneh.
Nah, subhanallah. Ya, perhatikan di kejadian di mana? Di Jakarta itu. Kuburan mau dibongkar. Yang kuburannya juga tidak jelas ada atau tidak. Ya, itu pun yang mau membongkarnya adalah apa? Pemerintah, bukan dengan alasan untuk tauhid, alasan lain untuk dibongkar. Bukan masalah tauhid. Bersamaan dengan itu, bayangkan betapa banyak yang membela untuk tidak dibongkar, bahkan mau berjihad, mati untuk dibongkar. Perhatikan ya. Ya, perhatikan bahwa banyak dari manusia tidak mengerti hakikat dari keislaman. Sifat Islam yang benar. Apa tauhid itu? Apa Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jelas ya? Kemudian kata Syekh, wa tabayyana laka ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Dan akan tampak juga kepada engkau makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing lagi sebagaimana dimulainya. Iya, kalau disuruhkan kepada tauhid aneh, ajaib, gharib. Mereka berkata seakan-akan tidak pernah dengar. Padahal apa yang disuruhkan dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya karena masyarakat kita tidak mengerti keislaman dengan benar. Mereka hanya terima Islam dari adat istiadat, kebiasaan turun-temurun. Iya. Kejahilan, fanatisme, mengikuti nenek moyang. Ya. Ini yang mewarnai kehidupan masyarakat kita, sehingga begitu diterangkan tauhid yang benar dari Al-Quran dan hadis, mereka mengingkari perkara yang jelas. Bagaikan orang yang mengingkari matahari terbit di siang bolong. Iya. Dan demikianlah orang-orang yang apabila jauh dari ilmu yang benar, ya, terang pun dianggap gelap. Kalau jauh dari ilmu syariat. Ya, karena itu ikhwani fillah, sini sangat penting sekali seorang memahami tauhid yang benar. Dan alhamdulillah kita telah membahas tentang makna la ilaha illallah, yang dengan ini insyaallah taala seorang muslim dan muslimah yang mengerti dan memahami apa yang telah berlalu dari pembahasan Syekh akan mengerti hakikat Islam itu apa dan memperjelas untuknya tentang makna la ilaha illallah dengan suatu hal yang meyakinkan. Setelah itu Syekh rahimahullah memberikan nasihat-nasihat di akhir dari buku ini. Dan insyaallah taala ini pembahasan kita akan kaji nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.